Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang pemetaan konflik dan penyelesaian konflik yang ada dalam film yang berjudul Ayah, Mengapa Kami Berbeda. Sebelum memulai hasil analisis, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama lalu Muhammad Zainul Arifin, yang kedua Ilham Kurniadi, yang ketiga Ika Yuliana, yang keempat Windy Apriana, yang kelima Yola Yulia Taztira, dan yang terakhir adalah Zarul Imtiha. Berikut penjelasan dan hasil analisis mengenai aktor konflik yang ada dalam film Ayah, Mengapa Aku Berbeda yang akan dibacakan oleh Ika Yuliana. Pemetaan konflik dan penyelesaian konflik. Berikut analisis mengenai aktor konflik dari film yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Yang A. Angel. Angel adalah seorang gadis yang pintar, berkepribadian yang baik tetapi mempunyai kekurangan atau keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa mendengar atau tunarungu dan gagap dalam berbicara. Perkembangan hidupnya banyak dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan sekitarnya yang disebut dengan perkembangan manusia dalam teori konvergensi. Walaupun Angel abnormalitas dalam segi fisik, dia merupakan individu yang sehat. B. Nenek Angel. Ia adalah nenek yang sangat baik. Nenek Angel merupakan salah satu orang yang sangat berperan dalam perkembangan pertumbuhan Angel. Beliau selalu perhatian terhadap Angel. Yang C. Ayah Angel. Ia adalah sosok ayah yang baik dan menjadi contoh yang teladan dalam hubungan ayah dengan anak. Dia adalah orang yang sabar dalam menghadapi segala macam cobaan, mampu mengontrol emosi dalam segala hal. Yang D. Verly. Dia adalah teman spesial Angel. Dia sosok yang baik dan memandang seorang bukan hanya dari segi fisiknya tetapi juga dari sisi lain. Misalnya saja dia mau berteman pada Angel, bahkan menjadi orang yang spesial di hati Angel. Yang E. Agnes adalah gadis yang cantik dan pintar tetapi mempunyai sifat yang buruk. Dia adalah gadis yang selalu menjalili dan mengganggu Angel baik ketika di SMP maupun SMA. Yang F. Ibu Katrina. Dia adalah guru Angel dalam melatih piano. Guru piano ini adalah orang yang baik dan mampu melihat potensi dari seseorang. Yang G. Hendra. Dia adalah seorang yang agak gemuk dan berhati dan berkepribadian baik. Dia merupakan orang pertama yang mau berteman dengan Angel dan selalu menemani hari-hari Angel dalam sekolah baik ketika di SMP maupun SMA. Martin. Dia adalah seorang yang ganteng dan berhati baik. Martin menjadi orang yang spesial di hati Angel ketika Angel ditinggalkan Verly karena mati dalam kecelakaan. Sekian. Selanjutnya, pandangan antar aktor dalam film Ayah, Mengapa Aku Berbeda akan dibacakan oleh Ilham Kurniadi. Hubungan pandangan antar aktor. A. Angel. Dalam pandangannya, dengan kelebihannya, menjadi stimulus dengan ukuran yang kuat karena mampu menjadi pusat perhatian orang banyak. Dan salah satu kelebihannya ialah dia ahli dalam memainkan piano. Yang ibunya sendiri ialah ahli piano juga, tapi sudah tiada. Angel mampu membuktikan kepada orang banyak bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi suatu alasan dalam meraih prestasi atau sesuatu yang membanggakan. B. Nenek Angel. Dalam pandangan Nenek Angel, dia selalu memberi perhatiannya ialah beliau memberi buku kecil dan pulpen untuk Angel sebagai sarana untuk berkomunikasi ketika Angel akan masuk di sekolah umum. Pandangannya karena Angel adalah anak yang disayang. C. Ayah Angel. Dalam pandangannya, ayah Angel pada saat Angel membaca di sebuah cermin, ayahnya melihat bayangan istrinya pada diri Angel. Bayangan itu dalam psikologi tidak butuh objek yang sebenarnya dan tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang dialami oleh Angel adalah bayangan dan hukum persamaan. Bayangan yang memiliki persamaan tertentu akan berasosiasi. D. Verly. Verly mempunyai intelijensi yang baik sehingga bisa langsung menyesuaikan dan paham
dalam berkomunikasi dengan Angel. Intelijensi itu ialah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret. Agnes. Dalam pandangannya, Agnes dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika bertemu Angel dan bentuk emosi terhadap Angel yaitu amarah dan jengkel. Agnes merasa tidak senang dengan kehadiran Angel di sekolah. Ia merasa bahwa Angel tidak pantas masuk di sekolah untuk orang-orang normal. Dan selain itu, dia merasa tersaingi oleh Angel karena keahliannya dalam memainkan piano. Ibu Katrina. Ibu Katrina selalu berpersepsi bahwa Angel adalah gadis yang berbakat walaupun mempunyai keterbatasan fisik, dan itu telah dibuktikan ketika Angel memainkan piano. Persepsi ialah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Hendra. Dia berpandangan bahwa Angel adalah seseorang yang harus ditemani karena Angel adalah teman Hendra dari SMP maupun SMA, dan dia selalu membantu Angel dalam kehidupan sehari-hari. Martin. Martin berpandangan bahwa Angel adalah orang yang baik dan harus ditemani meski ia memiliki kekurangan. Martin rela berpacaran dengan Agnes dengan syarat Agnes tidak mengganggu Angel ketika pada saat waktu masih SMU. Selanjutnya, hubungan antar aktor dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda akan dibacakan oleh Lalu Muhammad Zainul Arifin. Hubungan antar aktor dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Hubungan Angel dan Agnes. Hubungan Angel dan Agnes sangatlah bertentangan karena Agnes yang selalu menghalangi Angel untuk mencapai cita-citanya, yaitu membuat ayahnya tersenyum saat Angel bermain piano di atas panggung. Hal ini dibuktikan dengan adanya dialog Agnes saat menyiksa Angel. Gadis budak, kami akan dandani kamu seperti badut. Kamu cocok sekali dengan pakaian nenek sihir ini. Dan ingat, kami tidak akan membiarkan kamu bermain piano di atas panggung nanti. Sekarang gue mau tanya, apakah kamu masih ingin tampil dengan dandanan seperti ini di depan ayahmu? Tapi kami memutuskan untuk tidak satu panggung sama kamu, gadis bodoh. Tapi ingat, jangan coba-coba kamu menghapus dandananmu yang telah kami buat dengan susah payah ini. Atau kalau enggak nurut, kami tidak segan-segan untuk merusak konsermu. Biar ayah kesayanganmu enggak bisa melihatmu tampil. Ngerti enggak? Hubungan Angel dengan ayah Martin. Hubungan Angel dengan ayahnya sangatlah baik. Mereka berdua saling mendukung satu sama lain. Hal ini dikarenakan ayahnya begitu menyayangi Angel, karena Angel adalah anak perempuan satu-satunya, dan ayahnya ingin sekali melihat Angel tampil di atas panggung untuk memainkan sebuah piano. Ayahnya melihat bayangan istrinya dalam diri Angel. Hal ini dibuktikan dengan cuplikan dialog Martin yang mengajarkan cara bermain piano yang benar kepada Angel. Tutuplah matamu bila ingin menangkap perasaan musik piano di hatimu. Itulah satu-satunya jalan yang akan membuatmu merasa nyaman dan berada di dalam dunia. Selanjutnya, akar penyebab konflik, isu konflik, sejarah atau dinamika konflik, sampai dengan konfrontasi akan dibacakan oleh Yola Yulia Tastira. 4. Akar penyebab konflik. Akar penyebab konflik dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda terjadi ketika Angel mengalami konflik batin karena ia menderita cacat pendengaran atau tunarunggu. Dan konflik batin itu bertambah kuat karena ketidakpercayaan ayah kepada dirinya serta dikucilkan dan dipermalukan oleh teman sekolahnya. Akibat konflik batin tokoh utama adalah penyesalan Angel atas kelahiran dirinya yang berbeda dengan orang lain. 5. Isu-isu konflik. Isu-isu konflik yang terjadi dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda diantaranya: masalah yang terjadi ketika Angel diejek dan tidak mau ditemani oleh teman-temannya karena ia menderita cacat pendengaran atau tunarunggu. Konflik batin terjadi ketika Angel berkonflik dengan dirinya sendiri dan bertanya-tanya mengapa ia berbeda. 6. Sejarah konflik atau dinamika konflik. Dinamika konflik adalah kejadian-kejadian penting sebelum dan sesudah konflik.
Dinamika konflik yang ada di film Ayah Mengapa Aku Berbeda terdiri dari pra-konflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Berikut penjelasannya sesuai dengan film Ayah Mengapa Aku Berbeda. A. Pra-konflik. Pada awalnya, ayah Angel tidak menyadari bahwa anaknya penyandang tunarunggu. Namun setelah Angel dipanggil berkali-kali oleh ayahnya dan tidak bereaksi serta memberikan respon apapun, maka ayah Angel merasa ada kejanggalan dan dari situlah ayahnya baru menyadari bahwa Angel tidak bisa mendengar. Angel juga diberikan alat bantu pendengar oleh ayahnya. Walaupun Angel terlahir cacat, namun ayahnya selalu membuat Angel merasa bahwa ia seperti anak-anak normal lainnya. B. Konfrontasi. Di usia sekolah, Martin, ayah Angel, memasukkan Angel ke sekolah luar biasa SLB. Pada awalnya, Angel tidak biasa dengan suasana di sekolahnya. Namun ayahnya tidak hentinya untuk memberikan pengertian pada anaknya. Guru Angel sangat mengagumi Angel yang memiliki kemampuan yang berkembang dari anak-anak lainnya. Guru Angel juga sempat menyarankan ayah Angel untuk memindahkan Angel ke sekolah umum. Namun hal tersebut didengar oleh neneknya sehingga tidak disetujui. Setelah berpikir ulang, ayah Angel mengikuti saran guru tersebut karena memang Angel anak yang berbakat dan ia layak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Nenek Angel sendiri juga sangat perhatian pada Angel, yaitu dengan memberikan nota kecil agar Angel dapat membawanya kapanpun ia pergi. Hal ini akan memudahkan Angel dalam berkomunikasi dengan temannya. Di sekolah yang baru, banyak temannya yang merasa aneh dengan hal tersebut. Namun ada teman Angel yang sangat setia menemani Angel yang bernama Hendra. Hendra mengatakan bahwa Angel hanya memiliki satu teman saja di sekolah. Dan selanjutnya, saya sendiri, Wendy Apriana, akan melanjutkan penjelasan dari Yola Yulia Tastira mengenai sejarah atau dinamika konflik yang terdiri dari krisis dan pasca konflik yang terjadi dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda. C. Krisis. Agnes membuat Angel sakit hati hingga menangis karena Angel merasa tersiksa dibuatnya. Dilukai secara fisik, dicaci maki, dan juga dihina. Walau seperti itu, Angel tidak bisa membuat apa-apa sehingga ia hanya bertahan dengan tegar dalam menghadapinya. Sampai pada akhirnya, teman Agnes terkagum melihat kemampuan Angel dalam bidang pelajaran maupun musik, yaitu bermain piano. Karena kemampuan yang dimiliki Angel membuatnya dapat tergabung dalam klub musik dalam sekolahnya. Setiap pelatihan musik selalu saja ada kendala, yaitu Agnes membuat kesabaran Angel teruji. Angel juga sempat mengenakan pakaian yang cantik ketika latihan musik, sehingga ayah Angel teringat istrinya dulu. Ibu Angel dulunya juga berpakaian piano sehingga menurun pada anaknya. Sampai suatu ketika, ayah Angel jatuh sakit. Ayahnya menderita sakit jantung, padahal ayahnya sudah berjanji akan datang ke konser anaknya. Agnes juga melarang Angel untuk ikut serta dalam konser itu, tetapi Angel tidak memperdulikannya. Angel sudah berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan menampilkan yang terbaik. Namun di konser itu, Agnes membuat Angel berpenampilan seperti layaknya badut yang berbau menor. Niat tersebut dilakukan Agnes agar Angel ditertawakan oleh para penonton. Tetapi dugaan tersebut salah besar. Justru penonton terpukau oleh penampilan Angel dalam keahliannya bermain piano walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki. D. Pasca konflik. Ayah Angel sempat melihat penampilan putrinya dan sangat kagum. Kemudian ia segera menuruni panggung untuk bertemu dengan ayahnya. Lambat laun, akhirnya ayahnya menghembuskan napas terakhir sehingga Angel sekarang tinggal bersama neneknya, membuat toko roti. Setelah tamat dari sekolahnya, Angel bekerja di toko roti milik neneknya. Pada akhirnya, Angel bertemu Martin dan menjadi pasangan kekasih dalam film ini. Dan yang terakhir, yaitu penyelesaian konflik dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda, akan dijelaskan oleh Zarul Imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarul Imtihan. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik yang ada atau yang terjadi dalam film yang berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda. Berikut penjelasannya. Penyelesaian konflik. Cara penyelesaian konflik batin yang dialami oleh tokoh Angel dilakukan dengan cara stalemate. Stalemate atau jalan buntu adalah suatu masalah yang selesai tanpa ada kesepakatan. Dikarenakan kesadaran dari masing-masing pihak yang tidak menginginkan terjadinya resiko yang lebih fatal jika masalah dilanjutkan. Stalemate juga bisa dibilang penyelesaian secara psikis,
karena masing-masing pihak mengurungkan niatnya untuk mencari kemenangan dalam menghadapi masalah. Mengapa cara penyelesaiannya dilakukan dan cara stalemate? Berikut penjelasannya. Karena setiap kebutuhan dalam pemenuhannya, Angel sering mengalami konflik batin dan hambatan yang membuat guncangan dalam dirinya. Hambatan dan konflik batin tersebut membuat Angel mencari jalan keluar dengan segala usaha-usaha agar memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha-usaha yang ia lakukan adalah penawar dalam tercapainya kebutuhan-kebutuhan dirinya. Semua konflik yang terjadi saat Angel kecil sampai beranjak remaja selalu memiliki konflik yang membuat psikologinya menjadi terganggu. Dengan demikian, Angel selalu berusaha menerima apapun yang diberikan Tuhan kepadanya. Dirinya percaya dan sadar bahwa mereka yang telah terlahir dengan kekurangan seperti dirinya adalah mereka yang bahagia karena keterbatasannya. Hal tersebut terbukti bahwa dirinya dapat mencapai titik terakhir dalam kehidupannya, memperlihatkan kepada semua orang bahwa dirinya mampu bermain piano. Kegigihan Angel membuka mata orang-orang di sekitarnya, sehingga dirinya dapat diterima dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang datang menghampirinya. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis pemetaan konflik dan secara penyelesaian konflik yang ada dalam film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Demikian dari kami. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.